Oh, yang sini ya, tes ya. Oh, oke, baik, yang sini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kaca Muda. Alhamdulillah, kali ini kita masuk di Sasi Soma edisi perdana di bulan Syawal 1444 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua kemarin yang sudah puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan puasanya betul-betul menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Amin. Nah, kali ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Tentunya di bulan Syawal ini tanpa terasa ya, waktu sangat cepat. Baru Jumat kemarin kita ngerayain Idul Fitri bagi yang mengikuti hari Jumat, dan bagi yang hari Sabtu ini juga sudah mulai mendekati 1 minggu pas ya. Tanpa terasa berarti sudah hampir 1 minggu kita meninggalkan Ramadan, dan masih terasa sisa-sisa dari kebiasaan di Ramadan. Maka oleh karena itu, Syawalan ini intinya adalah bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan itu ada di setiap bulan-bulan yang lain. Ya, meskipun tidak harus berpuasa selayaknya di bulan Ramadan selama 30 hari full, itu tidak begitu. Tetapi bahwa kita kebiasaannya selama Ramadan jangan ditinggalkan. Itu eman-eman sekali ya. Dan kita oleh Allah sudah dikasih pendidikan ya, 30 hari atau 29 hari dengan sangat full, luar biasa. Ada qiyamul lail namanya tarweh, ada kemudian sahur, ada buka puasa, ada taklim pengajian, ada kemudian menahan hawa nafsu, menahan amarah, ada bertingkah laku yang baik. Itu adalah pendidikan selama Ramadan. Bayangkan kita dididik 1 hari saja itu sudah sangat luar biasa, apalagi dididiknya sampai dengan 1 bulan. Harusnya kita menjadi sangat luar biasa. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh Kaca Muda setelah selesai Ramadan kemudian merdeka, asik gitu ya, jangan sampai seperti itu. Bisa maksiat lagi, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harusnya kembali kepada jalan yang benar. Kalau kemarin sudah Allah ingatkan kita untuk kemudian menahan apapun hawa nafsu itu, kemudian kita teruskan di bulan luar Ramadan. Nah, jadi tarawihnya memang tidak tutup, hanya namanya ganti sholat malam atau tahajud. Waktunya tidak beda, habis isya juga boleh, menjelang sahur ya boleh, tengah malam ya boleh, yang penting sholat malam. Puasanya juga nggak tutup, masih ada Senin Kemis, masih ada puasa Daud, masih ada puasa Ayyamul Bid, masih ada puasa Arafah, masih ada nanti puasa Syuro. Nah, itu masih ada ya. Ngajinya nggak berai, masih tetap. Anda bisa habis maghrib, ada bisa habis subuh, ada habis isya, gitu bisa. Menahan hawa nafsunya malah sepanjang masa, tidak ada tutupnya. Nah, jadi Kaca Muda, kalau Ramadan telah usai, yang usai hanya namanya Ramadan, tetapi amalannya tidak diusahakan. Ya, jangan sampai tutup. Karena gini, salah satu yang ciri kalau kita berhasil dapat Lailatul Qadar, ciri kalau berhasil puasa diterima, itu adalah kita tetap ada momentum yang membuat kita itu kemudian raketang satu itu nyantol. Entah ngajinya, entah wiridnya, entah menahan hawa nafsunya, entah puasanya, entah tarawihnya, entah momentum bersama keluarganya, itu ada yang nyantol salah satu. Kalau sama sekali nggak nyantol sama sekali, nah dipertanyakan. Jadi kemarin itu sebetulnya nggak puasa, hanya menahan tidak makan tidak minum doang, atau menggeser jam makan pagi diawalin jam 3:30, jam makan siang kemudian didobel dengan jam makan malam di maghrib, itu aja sebetulnya. Nah, kalau itu saja yang dikerjakan ya tentunya kurang maksimal ya. Nah, oleh karena itu di bulan Syawal ini maaf-maafannya ya haruslah kita minta maaf sama siapapun yang sudah kita berinteraksi sama dia. Dan lebih penting daripada itu adalah jangan sampai nuansanya Lebaran ini menjadi nuansa yang meleburkan bukan dosa-dosa, tidak meleburkan, tapi jangan meleburkan kebiasaan yang lama di bulan Ramadan itu, jangan sampai. Jadi kita tetap untuk yang putri-putri terutama seringnya kan bertanya pada saya, yang betul tuh sebetulnya nyaur dulu atau nyawal dulu, itu kan sering ditanyakan sama saya berkali-kali. Dan saya sering menjawab, silahkan toh, mau nyawal dulu boleh, nyaur dulu boleh, yang penting kamu kerjakan dulu. Jangan sampai cuma tanya tiba-tiba yang nggak nyaur, yang nggak nyawal sudah habis awalnya, kan jadi masalah. Memang kalau kita bicara dalam kategori timbang-timbangan, ya memang hutang dulu yang dibayar gitu kan. Cuma kan ada siklus menstruasinya perempuan itu ada yang panjang.
yang lama gitu mensnya. Nah, ketika mensnya lama, kemudian dihitung antara dia nyaur dengan hutangnya dengan Syawal tuh nggak ketemu, kurang. Nah, maka disinilah karena bulan puasa Syawal itu harus di bulan Syawal, nah, maka dikejar Syawalnya dulu. Nah, kemudian baru nanti segera melunasi hutang. Kalau satu niat satu amalan satu niat nggak boleh dua amalan satu amalan. Jadi kalau nyaur ya nyaur, kalau Syawal nggak bisa. Saya niat puasa Senin Kamis Daud nyaur jangan nyawal, nggak bisa. Jadi nggak boleh buy one get four itu nggak boleh ya. Buy one boleh get misalnya one. sekarang saya Daud nih Senin, Rabu, Jumat. Nanti berarti yang Selasa saya nyawal gitu nggak boleh Mas? Ya, satu aja. Jadi nggak usah kemaruk lah. Satu niat satu amalan. Oke, terus gimana sih agar kita di momentum Syawal ini tidak kehilangan momentum Ramadannya? Ya kita harus punya satu amalan yang coba kita jaga, kita pelihara di luar Ramadan. Ya satu dulu lah. Nanti kan kamu kalau ketarik, ketagihan, kamu ingin ningkatin monggo. Tapi satu misalnya, ya udah aku pengen tarawihnya aku terusin di luar Ramadan. Maka kemudian kamu ngambil temanya adalah sholat malam. Nah, gimana sholat malam? Ya sudah, kamu lakuin. Yang penting habis sisa, kamu tidur sebentar, kemudian bangun langsung lakuin juga boleh. Jadi sholat malam itu nggak harus kemudian jam 2:30 itu ya nggak harus jam 3 gitu, nggak. Boleh aja jam 9 sholat malam itu ya boleh. Karena malam itu dalam Islam nggak ditentuin malam kapan. Yang penting yang bisa isya sampai dengan subuh itu malam. Memang kalau kita bicara afdolnya sepertiga malam terakhir. Kapan tuh? Dari jam 12:30 malam sampai dengan menjelang subuh. Itu paling afdol. Kenapa paling afdol? Ya karena itu ngantuk-ngantuknya bos. Itu banyak orang udah tidur di waktu-waktu itu. Kalau antara jam 7:30 sampai dengan jam 12 banyak orang yang masih melek. Makanya anda yang biasa terbangun, anda biasa susah tidur sampai jam 12 malam karena ngerjain proyek nggak habis-habis sampai jam 12 malam baru anda tidur. Nah kamu jangan tidur dulu sebelum kamu sholat malam. Itu caranya. Nah caranya gimana? Ya kamu ke sofa tiduran sebentar. Tiduran itu sudah termasuk tidur sama aja. Kamu tiduran dalam posisi seperti orang tidur, walaupun pikirannya kemana-mana, walaupun anda nggak kemudian les, itu tetap dihitung tidur. Ya sudah, kamu 15 menit tidur atau tiduran, bangun, kemudian sholat malam, kemudian witir. Kamu kerjain itu. Nah itu tuh bisa. Kemudian momentum yang nggak bisa hilang dari Ramadan itu adalah momentum baca Quran. Ayo kita mencoba untuk paling nggak satu hari 1 ruko atau 2 ruko, yuk kita baca gitu kan. Sampai ada orang yang pernah ngasih treatment, kalau kamu nggak tenang hidupnya, cobalah kamu ambil air wudhu, kemudian handphonemu kamu matiin, atau kamu titipin siapa, atau kamu bikin tanpa getar, tanpa suara, kamu masukin ke laci dan kamu tinggal agak jauh, kemudian kamu gelar sajadah, kemudian kamu sholat 2 rakaat, kemudian kamu ngaji. Coba kamu ngaji setengah jam atau 15 menit, kamu fokus di Quran. Kamu nggak usah mikir macam-macam, tinggal handphonemu, tinggalkan jammu, tinggalkan TVmu, tinggalkan radiomu. Sementara kamu pokoknya ngaji 15-20 menit, syukur sampai setengah jam. Rasakan itu tiap hari seperti itu. Kamu kunci waktunya setengah 15 menit untuk Allah dengan cara ngaji. Itu yang terjadi nanti pelan tapi pasti, insya Allah kemudian Allah atur banyak hal positif masuk dalam diri kita. Gitu. Nah oleh karena itu handphone itu menjadi salah satu yang wajib kita kalau sampai rumah ya. Kalau di luar rumah oke lah, karena apa ya, boleh dikatakan kita kalau nggak hati-hati, sudah pernah saya keterangan di Sasi Soma bahwa riset menunjukkan Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi penggunaan gadget dalam hariannya. Jamnya itu cukup nomor 1 ya, menjadi champion pemenang ya, cukup tinggi. Artinya apa? Kita hampir per 5 menit lihat handphone. Per 5 menit itu lihat handphone, per 2 menit lihat handphone, entah notifikasi, entah apapun dan sebagainya. Maka sebetulnya kata kuncinya adalah mau nggak kita mengalokasikan waktu untuk Allah aja, meskipun nggak 24 jam. Ya. Allah itu desain Ramadan itu sebetulnya Allah itu ingin nge-break kita agar kita itu nggak dunia terus yang dipikirin. Akhirat juga dong. Iya, gitu ya. Makanya ada waktu rest makanya, kemudian ingat sama Allah. Maka lihat momentum Ramadan, Masya Allah. Orang kemudian dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Allah inginnya pasca Ramadan kamu itu tetap ingat sama Allah. Gitu loh. Jadi Allah itu maha pencemburu. Dia cemburu kalau ada hambanya kemudian yang di dalam hatinya, dalam pikirannya bukan Allah, tapi yang lain. Maka Allah bikin desain Ramadan itu agar manusia nggak lupa sama Allah. Bikin kan sama Allah, maka dikasih bonus. Karena biar ingat sama Allah, Allah ngasih bonusnya keren-kerenan kan. Ampunan dari dosa ditingkatkan berlipat-lipat, yang wajib dilipatkan 10, yang sunnah dianggap wajib.
ampunannya turun, doanya 24 jam mustajab. Allah bagi keberkahan, ada Lailatul Qadar, suasananya tenang, adem, damai. Itu Ramadan. Makanya Allah, ayo you apel padaku 1 bulan full sama aku, kata Allah. Aku kangen sama engkau wahai hambaku. Kalau engkau datang, aku kasih benefit, aku kasih bonus yang banyak. Kalau kita datang ke tempat saudara kita senang banget, kemudian pulang dikasih oleh-oleh, pulang dikasih tiket, pulang dikasih duit. Itu sama ketika kamu selesai Ramadan, Allah kasih banyak hal. Kasih rezeki, kasih ampunan, kasih rahmat, kasih barokah, kasih ketenangan luar biasa kan. Jadi Allah tuh baik banget sama kita. Jadi kalau cuma parcel itu mah nggak seberapa. Kalau cuma kemudian hampers itu nggak seberapa. Tapi kalau ampunan itu luar biasa. Makanya Kanjeng Muda, kita udah dikasih sama Allah itu iman-iman, kalau kita nggak terusin. Konektivitas sama Allah itu harusnya diterusin. Nah, orang yang tulus, yang ikhlas, yang kemarin insya Allah puasanya berhasil, setidaknya dia ada satu amalan terserah dipilih dari Ramadan yang kemudian dia pegang. Seakan-akan Ramadan sama dirinya terus. Entah versi sholat malamnya, entah versi ngajinya, entah versi puasa sunnahnya, entah versi doa-doanya, entah versi menjaga hawa nafsunya, dia bawa terus selama di luar Ramadan. Adem rasanya. Ya, makanya kemudian ada orang yang di handphonenya itu di setting imsak gitu. Jadi artinya nada deringnya imsak. Jadi biar dia ingat terus, oh ini Ramadan, momennya Ramadan. Kan begitu. Jadi itu harus kita adain Kanjeng Muda. Jadi di tengah-tengah kita salim-saliman, di tengah kita ketemu saudara dan sebagainya, anggap itu sebagai apa ya, Allah ngasih hiburan sama kita bahwa kita dengan bertemu saudara, ya itulah di surga itu kalau sendiri juga nggak enak. Makanya banyak teman, banyak saudara, meskipun kablingnya itu besar-besar gitu kan. Nah, jadi ketika keluarga kumpul itu kan luar biasa. Nah, jadi orang kalau puasanya berhasil, kumpul itu menjadi yang dia tuju itu adalah, ingat Allah itu maha adil loh. Coba lihat kemarin pas kita lebaran. Yang kaya-kaya bayarin yang miskin-miskin. Yang miskin-miskin gak usah bayar, udah dibayarin. Enak kan? Allah kan adil. Ketika kamu pada posisi miskin, gak usah khawatir. Ada yang bayarin. Ya. Ketika kamu kaya jangan khawatir, kamu akan dipaksa Allah untuk bayarin. Gitu aja. Ya, iya kan? Nah, kalau kamu harus bayarin, Allah akan kasih rezekinya untuk bayarin. Ya, jadi sebetulnya di dunia ini gak ada yang sama. Dan itulah keadilan Allah. Kalau semua bos, siapa yang dibosin? Kalau semuanya bawahan, siapa yang ngebosin? Makanya Allah bikin, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu untuk apa? Untuk menguji. Liyab luwakum ayukum asanu amala. Jadi bagi Allah, posisimu kayak apa itu nggak peduli. Tapi Allah ingin lihat kamu itu yang terbaik, yang beramal siapa. Bagi orang miskin, dia itu sering kan kita lihat di beberapa tayangan YouTube. Misalnya ada orang bukan ngeprank ya, dia ngetes. Yang ngetes dengan pakaian yang agak biasa, dia lihat ibu-ibu jualannya jualan sederhana lah, masya Allah. Itu kalau paling buanter kalau dia mungkin cuan 100.000 per hari. Itu pun kalau full habis kadang 50.000 aja per harinya. Kalau itu uang masuknya. Ini orang datang, dia bilang, Bu, saya minta maaf, saya nggak bawa duit, saya lapar, saya belum makan, boleh nggak saya minta, Bu? Oh, nggak apa-apa, dibikinin, Bu. Ikhlas, Bu? Iya, ikhlas, nggak apa-apa. Ditanya, Ibu nggak takut rugi? Udahlah. Allah mah tahu, insya Allah ini menjadi ladang amal, kata ibunya itu. Padahal orangnya cuma ngetes, begitu udah selesai dikasih uang banyak sekali, ibunya sampai nangis gitu kan, nggak percaya. Nah, bayangin, itu manusia yang ngasih nangis. Besok yang ngasih Allah, jangan tanya. Kayak apa? Kalau seandainya manusia ini diberikan Allah penglihatan khusus, bisa melihat banyaknya balasan dari Allah, niscaya tempat mesum itu tutup, niscaya semua tempat maksiat tutup, niscaya masjid itu nggak pernah yang masuk masjid itu mirip kayak mau nonton Mario Bros kemarin saya. Jadi susah sekali. Jadi jin dan jun sekarang ya. Jadi sampai udah full book kan yang kelas-kelas. Jadi besok itu suatu saat kalau manusia tahu tentang balasan dari Allah, baik kebaikan atau keburukan, itu pasti yang namanya masjid itu nggak ada yang kosong. Bisa jadi yang namanya masjid itu meluber sampai keluar semua, dan masjid itu sudah full book ngalahin hotel-hotel bintang gitu kan. Udah nggak karu-karuan, nggak bisa kemana-mana. Bahkan mungkin kalau suruh bayar, saya mau bayar, yang penting saya dapat shop. Bisa jadi begitu. Ya karena memang ini adalah untuk menguji. Namanya diuji itu kan nggak dibocorin sama Allah. Ujian dibocorin namanya bukan ujian, namanya bocoran kan. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita Kanjeng Muda, ketika kita kumpul sama keluarga, nggak usah minder yang sedang posisi di bawah.
Kenapa? Karena itu mulia di hadapan Allah, nggak masalah. Bagi Allah yang hina itu adalah bukan orang yang miskin, tapi orang yang kaya, yang kemudian dia nggak mau sedekah, yang dia sombong dengan kekayaannya. Bagi Allah orang yang mulia itu adalah orang yang bisa menerima apa takdir Allah Subhanahu wa taala meskipun dia dalam posisi yang secara keuangan biasa. Tetapi ingat loh, yang bilang-bilang miskin, yang bilang nggak punya apa-apa itu bisa makan kan sampai hari ini? Bisa. Tidak mati kan karena nggak bisa makan? Anaknya bisa gede semua kan? Iya. Kadang-kadang anaknya nikah semua dan punya cucu semua kan? Terus kamu bilang masih miskin kan? Miskin enggak. Jadi miskin itu siapa sih? Miskin itu kalau kita nggak syukur nikmat. Itu miskin. Kaya itu kalau kita syukur nikmat. Dari sesederhana itu. Ketika orang bisa makan pada hari itu dan dia bisa berpakaian pada hari itu, dia sudah kaya kalau menggunakan ukuran agama. Tapi sayang ukuran kita bukan agama, ukuran kita dunia semata-mata. Jadi kaya itu adalah rumahnya lebih dari satu besar. Kaya itu mobilnya lebih dari satu banyak dan mobilnya bagus, standarnya keren. Kaya itu bisa naktir kemana-mana. Kaya itu pokoknya identik dengan kemarin ketika pas lebaran datang itu dia neraktir itu yang paling kaya. Ya. Jadi dikira gitu kan, seperti itu kan, pikirannya seperti itu. Dan kadang-kadang saya hanya ngingetin ini masih bulan Syawal awal. Kalau masih mudik, bagi kanca muda yang kebetulan dianggap sukses dan alhamdulillah juga sukses, kalian ketika kan wajar orang sukses itu sering dihasatin orang. Kilo sing paling sugih teko, ayo bayarin apa bakso, ayo kene sing sugih dhewe iki. Enggak ya, aku bukan yang paling kaya. Aku itu biasa seperti kalian. Cuma alhamdulillah dikasih Allah rezeki lebih. Dan ini kalau bukan karena doa kalian enggak mungkin. Jadi aku itu ngeluarin ini itu sebetulnya terima kasih sama Allah, bersyukur karena apa? Doa-doa kalian. Tanpa dukungan kalian aku tuh nothing, enggak seperti ini. Jadi ini cuma sekarang, belum tentu aku 1, 2, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan masih sama seperti ini. Bisa jadi gantian kamu yang naktir aku. Jadi kamu enggak usah seperti itu. Jadi jangan bilang aku kaya. Saat ini aku sama Allah dikasih kelebihan. Bisa jadi besok aku dikasih kekurangan, kamu yang dikasih kelebihan. Jadi hidup itu seperti itu. Jadi jangan bilang lagi ya aku paling kaya di sini, jangan. Aku alhamdulillah beruntung. Kalian tak doain juga besok beruntung lebih kaya daripada aku. Amin. Oh, mesti orangnya senang banget gitu. Toh. Ya. Ya bilang gitu kan. Ya, jadi Anda yang ketika dianggap kaya jangan bangga. Anda merendah saja. Karena apa? Karena kekayaan itu kan sementara. Betul. Dan Anda yang kemudian datang ke tempatnya simbah, ke tempatnya saudara dengan datangnya pakai motor, datangnya pakai angkot. Allah nggak nilai itu angkot sama motor sama pesawat sama mobil mewahnya. Yang Allah nilai itu kamu mau berakti pada orang tua enggak. Kedatangan pada orang tua sungkemu itu yang dinilai sama Allah. Jangan sakit hati ketika orang tua kemudian membanggakan anaknya yang lebih kaya daripada Anda. Jangan sakit hati. Itu cara Allah untuk gugurkan dosa kamu. Jadi kalau kita itu sama orang tua dipicingkan, orang tua memandang kita sebelah mata karena mungkin dianggap tidak sukses secara duniawi ya. Secara finansial. Itulah cara Allah untuk menguji kesabaran dan menggugurkan dosa. Ingat, tidaklah satu pun rasa sakit, rasa kecewa, rasa resah gelisah, rasa mangkel pada diri seorang muslim yang dia sabar itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Amin. Keren toh. Jadi Anda yang kemarin mudik enggak usah ragu-ragu. Diundang ketemu keluarga kadang ada yang minder loh. Alasannya enggak bisa padahal takut ketemu karena ketemu yang lain pakai mobil semua, dia cuma pakai motor. Gitu. Nah itu kan nggak usah begitu ya. Dan ketika terah kumpul ada yang miskin ada yang kaya, harusnya yang kaya itu nangis. Ya Allah, hisapku lebih banyak besok di akhirat daripada mereka gitu bos. Jangan kamu kira yang kaya itu enak, hisapnya lama bos, lama sekali. Uangnya dari mana, kemana, bagaimana, lama bos. Makanya Allah itu memberikan prioritas pada orang-orang yang miskin, orang-orang yang menjaga dirinya, yang dia hartanya sangat ngepres, hanya istilahnya aliran istilahnya dapat langsung hilang itu loh. Lunglap, istilah saya itu lunglap. Itu orang-orang seperti itu besok masuk surganya cepat, itu prioritas sama Allah. Kenapa? Karena di dunia udah nggak ngerasain kebahagiaan yang bersifat material. Maka sama Allah nih cepat-cepat surga cepat-cepat masuk. Biar dia senang dulu. Yang kaya-kaya udah pernah ngerasain di dunia enak, kemana-mana keliling Eropa, keliling Amerika, keliling kemana-mana luar biasa. Lama dilama. Kenapa? Ya biar dia nunggu. Allah adil kan? Kecuali orang yang kaya kekayaannya 100%, 800% full untuk Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul untuk kebaikan. Itu keren. Nah, itu dia tidak kalah sama yang miskin tadi itu.
Dan ini jumlahnya dikit. Ya, tiba-tiba dia ngumrohin Jangan. satu keluarga, ngumrohin semua, kan gitu kan. Lo kan ada orang yang umrah. Nggak pernah Tapi nggak pernah ngumrohin orang. Padahal kalau dia hitung dia bisa ngumrohin. Nah, padahal dia lupa kalau ngumrohin orang tuanya, ponaannya, adiknya, siapapun yang nggak punya diumrohin sama dia tidur aja pahalanya sama dengan ketika dia nggak berangkat umroh sama. Betul. Jadi jangan khawatir, kamu bayarin umroh itu. Yang kamu bayarin umroh itu ketika umroh di sana, walaupun umrohnya untuk dirinya sendiri, nggak untuk Anda tetap dapat copy paste-nya itu dapat. Anda dapat royalti, Bos. Sedekahnya berarti sedekah itu bisa kan dikalikan 10 ya Pak Ustadz? Iya. Nah, kita bikin orang bahagia dikalikan 10, belum lagi kebahagiaan dan doanya dia yang luar biasa ikhlasnya. Walaupun di sana nggak doain kita. Aku ngumrohin umroh, Ela nih. Ela nggak doain aku, nggak terima kasih sama aku, nggak masalah. Allah Maha cermat. Allah Maha cermat, gitu kan? Jadi enggak kemudian, oh ya kamu nyasar sendiri bayarin umroh Ela nggak doain kamu, nggak ngumrohin kamu, nggak ngapa-ngapain ya kamu tak hitung uangnya hilang aja, ya nggak gitu, itu kan kita. Kalau Allah nggak gitu, kamu udah ikhlas, dia nggak ikhlas, dia nggak urusan sama itu, urusannya dia sama Allah. Kita baru niat baik aja kita dihitung pahala. Lah, apalagi kemudian eksekusi kan? Eksekusi Pak Ustadz. Ya gitu. Allah knows lah ya. Jangan kemana-mana, Kacamata Jogja masih di Saksi Soma. Sana sini soal agama. Just remember no matter where you are. 106.2 Jeroni Madura Son of Jogja. Masih di Saksi Soma, sana sini soal agama nih Kacamata Jogja. Dan sekarang masih ngobrolin soal apa sih yang harus kita ingat di Ramadan gitu ya, yang bisa masih kita jalani di bulan Syawal ini sampai seterusnya ketemu Ramadan lagi Kacamata Jogja. Gimana caranya itu amalan-amalannya tuh awet gitu loh. Ya Pak Ustadz. Ya jadi kalau amalannya biar awet ya dikerjain aja gitu kan, diniatin. Nah sekarang yang paling penting ini Kacamata. Nah apa sih kemarin salah satu esensi kita Ramadan itu apa? Jadi Ramadan itu kan orang mau maksiat, takut apa? Takut ini Ramadan diawasi Allah. Jadi ternyata kata kunci utamanya agar kita itu menjadi orang yang terjaga, berarti zikrullahnya itu harus lebih tajam. Puasa itu kan orang cenderung nggak mau maksiat karena takut dosa. Kenapa orang jadi takut dosa? Karena berarti dia tahu diawasin. Ya, diawasin, dimonitor. Padahal sebenarnya hari biasa juga dimonitor. Ya, gitu. sama. Nah, kenapa? Nggak berarti kan selama Ramadan kamu ada puasanya. Nah, puasa itu takarub kepada Allah. Ya kan? Tarawih takarub kepada Allah. Jadi amalan Ramadan itu kan amalan mendekati Allah. Orang kalau dekat dengan Allah, itu kemudian dia menjadi orang yang ketergantungannya sama Allah. Nah, jadi agar kita Ramadan ini ada di seluruh bulan yang lain, ketergantungan kita dengan Allah itu jangan pernah putus selamanya, gitu loh. Nah, jadi orang kalau sudah merasa aku bisa sendiri, semua jaringanku ada, kayak gitu, nah itu ciri Allah nanti akan menghancurkan orang-orang tersebut. Maka kata kuncinya adalah buat Allah itu selalu kita butuhkan. Kita yang butuh sama Allah gitu loh. Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Makanya nyebut asmanya harus rutin, ketemu Allah dengan sholat harus rutin. Makanya ngaji, tarawih. Coba lihat puasa lah. Kita lihat puasa lah. Puasa itu kan dari habis imsak, habis subuh itu sampai dengan maghrib kan lah. Apa artinya? Orang selama itu terkonek sama Allah. Mau maksiat takut, mau kurang ajar takut. Allah tahu. Nah, berarti kan dia selama puasa itu kan ingat Allah terus, terkonek sama Allah kan. Begitu buka, dia langsung sambung lagi itu dengan sholat, dengan tarawih, dengan ngaji sampai dia ngantuk, masih konek lagi sama Allah. Kemudian dia tidur, bangun, kemudian siap-siap sahur, konek lagi sama Allah. Jadi 24 jam itu Allah gitu. Nah, ketika konek sama Allah, spontan dia bilang, ya Allah kasih gue rezeki. Ya Allah kasih gue kerjaan, ya Allah kasih gue anak, ya Allah kasih gue pasangan, ya Allah kasih. Nah, ingat, sesungguhnya salah satu benefit yang terus terang sering kita buru di Ramadan itu apa? Ayo jujur aja. Ayo ini puasa loh. Ayo doanya mustajab, betul nggak? Ya, jadi yang kita buru selama Ramadan selain ampunan, selain macam-macam itu salah satunya apa? Kita menyelipkan minta sama Allah kan? Nah, tak kasih tahu kaca muda.
Kalau Allah diminta, itu ketika kita minta sama Allah sama minta sama manusia itu beda. Kalau manusia itu kita minta sekali, kemudian kita minta yang kedua, yang ketiga, dia akan lari. Dia akan marah, akan jengah, loh elak kok njolak-njaluk aku terus. Wingi wis tak kei, saiki kok meneh. Bahkan ada misalnya nggak usah jauh-jauh, ketika apa? Ada orang ngamen gitu kan. Gitu. Kita makan lah di salah satu warung angkringan atau mungkin warung pecel penyetan gitu ya, yang di tempat yang biasanya ada orang ngamen gitu kan lah. Yang ngamen mungkin lupa lah, karena kita makannya banyak, karena kita pesennya banyak, dan kita imbah-imbuh istilahnya begitu. Kita makannya setengah jam sendiri. Yang lain mungkin 10 menit selesai, kita setengah jam karena kita ngobrolnya banyak, makannya juga banyak, nambah-nambah. Tadi udah datang itu tukang tukang ngamennya. Tukang ngamennya lupa kalau itu kita. Dia ngamen lagi sama kita, atau dia memang sengaja nggak tahu, tapi ngamen lagi tempat kita. Padahal kita tadi udah ngasih. Apa komentar kita? Wah ampun mas, tadi udah sini, aku udah ngasih sama kamu. Yang lain yang belum ngasih, iya kan? Itu manusia lah. Semakin diminta semakin mangkel, semakin marah, semakin melari dari kita. Ya. Tapi kalau Allah semakin diminta semakin senang sama kita. Itulah bedanya. Maka kata kuncinya agar kita itu di luar Ramadan juga terus amalnya itu terkonek, kita mintain terus sama Allah. Minta pas kita puasa sunnah, minta pas kita habis sholat malam, minta kita habis ngaji, minta habis wirid, minta. Bukankah ketika kita sholat sholat wajib itu atau sholat apapun ada Al-Fatihah kan? Di situ selalu ada diulang-ulang, iya kana budu wa iya kana nasta'in, iya kana budu wa iya kana nasta'in, nak budu nasta'in, nak budu nah. Jadi orang itu kalau nak budu nyembah Allah itu minta tolongnya sama Allah. Jadi orang itu nggak mungkin nyembah tok, pasti minta tolong. Dia habis sholat nih lah, dia masih minta tolong, ya Allah tolong ibadahku diterima, minta tolong kan? Ya Allah tolong dosaku diampuni, minta tolong kan? Nanti dia minta tolong. Jadi orang yang nak budu, orang yang nyembah Allah itu pasti akan minta tolong sama Allah. Karena dia tahu hidupnya itu pasti butuh pertolongan Allah. Meskipun dia sudah landai, meskipun dia sudah bahagia, dia tetap minta sama Allah. Minta agar kebaikannya gak dicabut, minta agar, kan mesti minta. Jadi logikanya, begitu ada iya karena butuh, pasti ya iya karena nasta'in. Jadi ketika ada nak butuh kok gak nasta'in, berarti nak butuhnya keliru. Ketika kamu sholat, nyembah Allah, kok kamu gak mau doa, gak minta sama Allah, berarti sholatmu ada yang masalah. Gak ada orang yang sholatnya bagus itu gak minta sama Allah, pasti minta. Nah kalau ada orang minta sama orang lain, minta sama makhluk, gak minta sama Tuhan, berarti dia bisa sholatnya gak salah, gak benar, bisa gak sholat. Bisa gak sholat. Nah terus ada tadi yang saya melihat di ada orang membaca tadi, kemudian kita analisa, itu menarik. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah ayat terakhir itu kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina ta'na, Rabbana wa tahmil alaina, Rabbana wa la tuhamil wa'fuana, ya Allah maafkan aku, wa'fuana waghfir lana, hapuslah dosaku. Jadi wa'fuana waghfir lana warhamna, dan rahmati aku. Wa'fuana waghfir lana warhamna anta maulana, hanya engkau yang bisa istilahnya memberikan ACC semuanya. Fangsurna, tolong aku ya Allah, alal qaumil kafirin, tolong aku menghadapi orang-orang yang kafir. Nah ini kalau orang tidak tahu tafsirnya, dikira kafir itu adalah orang di luar Islam doang. Oke? Orang di luar Islam doang lah. Oh berarti orang kafir itu orang yang non muslim gitu. Ini non muslimnya kan harus jelas, non muslim yang apa? Non muslim yang memerangi kita gitu kan. Nah kafir ini ternyata kronologi istilahnya, terminologi kafir ini tidak hanya untuk orang yang non muslim yang membenci kita, tetapi bisa jadi kafir itu adalah orang muslim yang tidak sholat. Nah jadi apa bedanya antara muslim dan tidak muslim? Ternyata di sholatnya. Jadi ternyata lah, nih tolong dicatat, orang yang tidak sholat punya kecenderungan dia akan susah atau berpotensi menjadi musuh kita, dalam tanda petik, menjadi haters, menjadi pendengki, menjadi pendendam, menjadi orang yang suka hasad.
Gitu loh. Ya, jadi orang-orang, makanya kata kuncinya orang itu dikatakan walaupun dia ber-KTP-nya Islam, orangnya Muslim ya sholat dan sebagainya, tapi kalau dia nggak sholat dia termasuk berpuasa maksudnya, tapi dia nggak sholat termasuk kafir di dalamnya. Atau kedua inilah orang yang dia mungkin melakukan amal soleh tetapi nggak pernah mau menerima nasihat, menganggap diri paling benar, itu juga bisa menjadi kafir. Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu menolak lah, menolak kebenaran, itu kafir. Menolak hidayah itu kafir. Nah, kafir itu kan berarti bisa jadi tidak hanya orang muslim yang kategorinya kafir juga ada dalam konteks ini. Itu sangat luas, kapan-kapan kita bahas. Makanya fansurna 'alal qaumil kafirin itu artinya kita minta tolong sama Allah, ditolong, fansur, diberikan pertolongan sama Allah menghadapi orang-orang yang mungkin dia seakan-akan bersama kita. Dia seakan-akan teman baik kita, sahabat kita, ke pengajian sama kita, tapi punya dendam yang sangat luar biasa, punya hasad yang istimewa yang kemudian menjatuhkan diri kita. Nah, itu bisa terjadi. Nah, makanya ini salah satunya di Quran sendiri ngajarin kita doa, ya kan? Nabi aja doa kok. Semua nabi doa, masuk kita nggak doa. Jadi ciri doa itu minta lah. Ya Allah tolong, itu kan doa. Dalam bahasa lain doa itu apa? Minta, gitu loh. Cuma kalau bahasa kita minta, bahasa kepada Allah bukan minta tapi doa, gitu loh. Nah, jadi kata kuncinya, kalau kita sudah benar menyembah Allahnya, kita pasti mudah untuk meminta sama Allah. Gitu kata kuncinya. Nah, menurut Abdul Qadir Al-Jailani, ya, yang sangat monumental itu beliau mengatakan ketika engkau diberi kesempatan untuk berdoa oleh Allah, berarti Allah akan ngasih kamu. Jadi ketika kita itu sama Allah dikasih kesempatan mau berdoa, mau minta sama Dia, Allah mau ngasih. Ciri Allah mau ngasih, Allah kasih kita kesempatan minta. Jadi orang yang nggak pernah minta ya nggak akan dikasih sama Allah. Nah, berarti kata kuncinya kalau Ramadan ini usai dan kita kepengen Ramadan ini ada terus dalam kehidupan kita, salah satu kunci Ramadan adalah mustajabnya doa. Makanya jangan pernah berhenti minta sama Allah. Minta itu bukti kalau kita sering apel sama Allah. Nah, apel mintanya kan kita kalau langsung minta kan wagu lah. Ya. Ada sholatnya baru minta, pas puasa minta, habis ngaji minta, habis taklim minta. Makanya kan Pak Ustadz jangan lupa pengajian tutup dengan doa-doa. Pak Ustadz ini doa, betul kan? Jadi nggak ada sebuah event tanpa doa. Wong negara aja ada eventnya, ada doanya kok. Ada yang modelnya doa di depan, ada yang modelnya doa di belakang, kan ada. Walaupun ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetap ada doanya. Entah di belakang, entah di depan, entah di tengah, mesti ada doanya. Doa, upacara masih ada doa, betul kan? Nah, ada doa. Nah, jadi apa? Doa ini menjadi menu salah satu wajib yang harus kita jaga. Nah, kata kunci doa itu sebetulnya adalah agar kita selalu hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kadang Allah bikin kita kecewa terhadap manusia itu agar kita ingat bahwa yang bisa mengasih kebahagiaan hanya Allah. Yang bisa dipercaya hanya Allah. Bahkan ulama-ulama mengatakan dengan pasanganmu sekalipun kamu nggak boleh percaya 100%. Karena yang bisa dipercaya hanya Allah saja. Itulah. Jadi mintalah sama Allah agar Allah menjaga pasanganmu tetap setia sama kamu. Pasanganmu tetap percaya sama kamu, bisa dipercaya sama kamu. Itu Allah, gitu loh. Jadi kalau ada orang kok kenapa ibu misalnya atau keluarga lah, misalnya seseorang yang terpuruk hidupnya ditolak oleh semua orang, dia tetap diterima oleh siapa lah? Ibunya. Paling tidak, betul? Ya. Kenapa ibunya nerima lah? Bukan karena ibunya baik sama anaknya, tapi dirahmati sama Allah itu ibu. Gitu loh. Jadi juga ada juga yang ibu yang nggak nerima kan ya ada. Nah, makanya pada dasarnya semua orang itu hasad kepadamu. Ini sudah fix inilah. Pada dasarnya lah semua orang itu hasad padamu. Hasad itu berarti nggak senang kamu dapat nikmat, nggak senang kamu dapat posisi, nggak senang dengan kehidupanmu. Semua orang sama tanpa terkecuali. Tapi diterusin itu dalilnya, kecuali orang yang dirahmati sama Allah. Gitu loh lah. Nah, jadi orang-orang yang dirahmati itu akhirnya menerima kamu apa adanya. Makanya Ali mengatakan, kalau ada berita buruk tentang dirimu, kamu nggak usah klarifikasi. Karena orang yang senang sama kamu nggak butuh itu. Dan orang yang nggak senang sama kamu tetap tidak dipercaya meskipun kamu nyumbang apapun sama dia dan kamu berbuat baik. Ya, itu fix. Kenapa seperti itu terjadi? Ya karena Allah sudah milih
ini dirahmati sama Allah, ini nggak dirahmati. Yang dirahmati itulah yang kemudian percaya, yang trust, yang bisa menerima. Yang nggak dirahmati, ya nggak bisa. Nah, gitu kan. Nah, contoh aja nggak usah jauh-jauh, orang yang membaca sholawat dengan rutin, khasiatnya salah satunya adalah akan dicintai oleh semua orang. Amin. Kecuali orang munafik, gitu kan hadisnya. Berarti orang sholawat itu dicintai sama banyak orang, kecuali orang munafik. Nah, berarti kan ada pengecualiannya kan? Semua orang hasad pada kamu pasti, kecuali yang dirahmati sama Allah gitu loh. Nah, jadi kata kuncinya sekali lagi aja mudah, agar kita di luar Ramadan itu tetap menjadi kayak Ramadan, ketergantungan kita sama Allah itu tetap dihidupin. Ya. Saya butuh besok lulus dengan cepat. Saya butuh ya Allah setelah lulus dapat pasangan, Addicted-nya dapat tuh terus ya. gitu ya. Jadi jangan kita punya hayalan terus. Kalau hayalan kan kapan aku nikah? Aku pengen dapat ini, pengen dapat. Kan cuma pengen doang. Ya, Tapi ya Allah tolong. Kenapa sih kita tolong sama Allah aja sombong? Ya kan gitu kan, tolong. Ya. Makanya sampai kemudian Rasulullah bilang gini, kancang muda tolong diperhatiin ini. Rasulullah bilang gini sama Fatimah, putrinya. Hai Fatimah, apa yang menghalangimu untuk tidak berdoa sesuai yang aku ingin, sesuai aku fatwakan, aku sabdakan. Rasulullah mengajari Fatimah untuk setiap hari pagi dan petang membaca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Artinya, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghis, tolong aku. Keren toh? Rasulullah ngajarin putrinya sendiri nek sore karo esok nyebut iki. Ya hayo ya. Qayyum bi rahmatika astaghis, 3 kali. Pagi 3, sore 3. Kayak minum obat. Pokoknya setiap hari 3 kali. Pagi 3, sore 3. Itu yang luar biasa. Loh, itu keren sekali kan? Nah, saya akan menutup kajian Sasi Soma edisi perdana Syawal 1444 Hijriah ini dengan salah satu cerita yang kita biasanya berdoa. Ya, ini dengan cerita. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah, karena pada waktu takbiran itu salah satu sahabat itu datang ke rumahnya Fatimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fatimah, Ali, ya kenapa? Ini bawa apa? Oh, ini makanan gandum. Jadi ada gandum kecil itu, ternyata baunya sudah bau basi. Di saat takbir Allahu Akbar, ada lontong opor ayam komplit di rumah kita. Semuanya hampir ada, semuanya makan enak pada malam itu. Itu yang namanya Fatimah. Makanya adalah gandum. Ditanya, itu apa? Enggak apa-apa, ini gandum. Lah kok bau ini udah basi ya? Iya. Lah kamu enggak punya yang lain? Oh, yang lain aku bagi. Jadi kebiasaan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dia ngumpulin gandum-gandum di rumahnya. Kalau pada waktu malam takbiran, dia kelilingin itu, dibagiin sama orang-orang fakir miskin yang agar malam itu dia bahagia bisa makan. Gandum mahal bos, lebih mahal itu gandum. Nah, gandum-gandum yang terbaik itu disodakoin semua malam takbiran itu. Rumahnya dia malah yang jelek. Rumahnya dia tinggal yang basi. Begitu lihat seperti itu, kok kamu makan yang basi? Apa enak? Enggak apa-apa, enak. Sambil bahagia mereka berdua, bayangkan. Bahagia. Nangis ini, pamit pulang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, Fatimah ya Rasulullah. Fatimah, kenapa anakku? Fatimah ya Rasulullah. Jadi enggak bisa cerita saking berduka betul kok anaknya orang nomor 1 di dunia. Ini bukan RI 1, bukan anaknya RI 1, anaknya Islam 1 ini. Anaknya Islam 1 gitu kan. Itu apa yang langsung Rasulullah itu datang gitu kan. Assalamualaikum salam. Fatimah, kenapa kok makan yang basi ini gitu kan? Iya ayah, tadi yang enggak basi udah aku bagi semua. Aku bagi setiap malam takbiran, aku selalu membagi gandum-gandum yang baik-baik ini untuk mereka-mereka agar mereka bahagia. Aku dan Ali biar makan yang seperti ini ya ayah. Apa kata Rasulullah? Nangis Rasulullah bilang, surga kalian, surga Fatimah, surga. Nah, luar biasa. Cerita terakhir lagi biar tambah semangat. Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu tanya, mana Hasan dan Husain cucuku? Kata Fatimah, di sana ayah.
Dia di sana. Di mana? Di tempat itu orang Yahudi. Ngapain? Kerja sebentar ayah. Di sana begitu Rasulullah datang pada waktu siang-siang panas-panas, Hasan dan Husain itu baru aja makan kurma, kelihatan kurmanya masih tinggal dikit gitu. Kemudian bilang, Ali, ayo cepat pulang. Kasihan tuh Hasan Husain panasan. Pulang ayo. Apa kata Ali? Sebentar ya Rasulullah. Aku tak nimba beberapa lagi karena satu timba itu dapat satu kurma. Ini yang lapar tidak hanya Husain. Fatimah di rumah juga nunggu makanan. Jadi aku izinkan nimba sebentar lagi agar aku dapat kurma lebih banyak karena Fatimah juga nunggu kurmanya. Anaknya Islam satu, Bos. Tetap usaha ya. Luar biasa kan? Ya. Makanya suatu saat tiba-tiba Fatimah itu nangis sejadi-jadinya. Banter sekali nangisnya. Tiba-tiba kemudian Rasulullah membisik kupingnya. Terus guyu. Tertawa dia. Terus ditanyalah sama Aisyah, istrinya Rasulullah. Tadi bilang apa? Rasulullah sama kamu. Kenapa kamu nangis? Dan kenapa kamu habis itu tertawa? Ini kan aneh. Habis nangis terseduh-seduh kamu tertawa. Kenapa? Itu urusan aku sama ayahku. Rahasia. Enggak cerita. Akhirnya Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal baru ditanya lagi. Aku mau tanya lagi yang dulu boleh enggak? Yang mana? Kenapa kau dulu menangis tiba-tiba setelah itu tertawa? Aku menangis karena Rasulullah bisikin aku begini. Fatimah, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Saatnya telah tiba, aku akan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis akhirnya. Begitu nangis, Rasulullah bisikin lagi. Tapi ketahuilah Fatimah, besok engkaulah yang pertama kali aku sambut di surga. Oh, tersenyum dia. Jadi ternyata itu. Nah, jadi kaca muda jangan mohon maaf ya kalau saya dibisikin gitu perasaan saya nano-nano lah. Oh, ya pokoknya gitu lah. Pokoknya jadi kaca muda, marilah kita jadikan Ramadan ini bulan kemarin sebagai bulan untuk kita selalu betul-betul hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula wala quwata illa billah. Selamat Hari Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya Ustadz Munif dan Ella Arlika, Mas Dayati dan semua dari Cirunima FM mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin jika ada salah kami selama Sasi Soma ini. Selama kemarin kita Sasi Soma, dan marilah insyaallah di Sasi Soma yang akan datang kita semoga lebih baik lagi. Ya, tidak hanya materinya tetapi juga efeknya untuk kita semua. Amin. Kita niatkan Sasi Soma ini sebagai amal soleh. Amin. Ya, amal soleh karena barang siapa duduk sebentar di majelis taklim maka dia didoakan oleh hewan-hewan yang ada di laut, dimintakan ampun sama mereka yang ada di dalam laut itu. Padahal hewan-hewan di dalam laut itu jumlahnya sampai hari ini yang terdeteksi di Dinas Perikanan sama yang enggak terdaftar masih banyak yang belum terdaftar. Jumlah nama-nama ikan. Jadi nama-nama ikan itu sangat banyak sekali. Itu yang terregistrasi, yang belum terdaftar ilegal namanya masih banyak. Itu mendoakan semua yang ikut majelis taklim didoakan dimintakan ampun sama Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang datang duduk di majelis taklim meskipun hanya 5 menit. Nah, Sasi Soma ini termasuk majelis taklim via radio. Jadi Anda duduknya di rumah, di mobil, di mana-mana, insya Allah termasuk didoakan oleh mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. 1 tahun lagi kita bertemu dengan Ramadan Kaca Muda Jogja. Kalau bisa ya amalan-amalannya tadi kita tetap pertahankan dalam setahun ke depan. Kaca Muda itu baginya lumayan loh. Ngedrillnya 30 hari, terus kita bisa slow di 11 bulan berikutnya nih Kaca Muda Jogja, tapi tetap dijalani ya. Oke, kita ketemu lagi besok minggu depan di hari Jumat nih Kaca Muda Jogja. Saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you and bye-bye.